Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran BK. Materi kita kali ini adalah cara mengatur waktu belajar. Di minggu lalu Ibu sudah memberikan materinya. Minggu ini Ibu akan membahas materinya. Tujuan kita belajar cara mengatur waktu adalah supaya kita dapat memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi dirinya. Mengatur kegiatan sehari-hari adalah sangat disayangkan apabila waktu yang kita miliki terbuang percuma, apalagi bagi anak-anak dalam usia remaja, karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dapat dimiliki, sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Namun, banyak remaja yang tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Ya, terbukti masih banyak anak yang terlihat melakukan kegiatan yang semestinya tidak dilakukan, yakni kegiatan yang berbau iseng, yang menunjukkan ketidaktahuan mereka cara menggunakan waktu luang secara tepat. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun, sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan kalian lingkari. Apakah kalian menemukan gambar orang dan binatang? Nah, kalau sudah kalian temukan, berapa jumlah binatang dan orang yang kalian lihat? Apersepsi, kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu latihan disiplin dalam mengatur waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi baik untuk beribadah kepada Allah, untuk diri sendiri, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lain. Maka, mengatur waktu belajar harus dilakukan dengan tepat, karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa atau dipinjam, dibeli, tidak bisa dirubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Ada 3 jenis kegiatan siswa yang dilakukan siswa, yaitu kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah ini yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Serta yang ketiga yaitu kegiatan sosial. Kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah, antara lain membereskan pekerjaan rumah tangga sehingga dapat meringankan kesibukan orang tua, sekaligus menunjukkan dharma bakti kita terhadap orang tua. Namun, yang perlu diingat di sini adalah bahwa jangan sampai kegiatan membantu pekerjaan orang tua itu menyita waktu dan tenaga anak sehingga menyebabkan kegiatan lain yang semestinya diselesaikan anak menjadi terganggu. Kegiatan sekolah, yang kedua yaitu kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah mencakup 2 hal yang tadi Ibu sudah sebutkan. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya bidang kesenian, kepramukaan, dan sebagainya. Di samping 2 kegiatan tersebut, masih terdapat 1 kegiatan sekolah yang harus diselesaikan oleh anak di luar jam belajar, yakni
berupa penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tertentu. Misalnya, pemberian tugas pekerjaan rumah atau PR. Ya, yang ketiga adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak dengan teman-temannya. Ketiga kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lain sehingga semuanya bisa saling mendukung, mewujudkan satu keberhasilan anak, baik dalam status sebagai siswa maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karena anak masih dalam status sebagai siswa yang tugas pokoknya adalah belajar atau menimba ilmu dengan persiapan masa depannya, maka kegiatan umum yang perlu diselesaikan dan memperoleh perhatian yang paling besar adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian, dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, pembagian porsi waktu terbanyak adalah menyelesaikan kegiatan sekolah. Di sini ada contoh jadwal kegiatan sehari-hari kalian. Kalian juga sudah mengirimkan tugasnya ke ibu. Kegiatan dimulai dari bangun pagi, bangun subuh, sampai tidur malam. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas dan mengirimkannya ke ibu. Mengatur waktu belajar. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang sangat senang. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan anak berkonsentrasi pada materi yang dipelajari. Ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar. Yang baik antara lain adalah seusai tidur siang sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Seusai subuh sekitar jam 4.30 sampai 5.30. Seusai makan malam sekitar jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Waktu belajar yang efisien antara lain 1 sampai 2 jam. Apabila ingin menambah waktu belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat dulu untuk mengendorkan syaraf otak yang terlalu tegang sehingga akan meneruskan belajar, tubuh terasa bugar kembali. Berikut ini kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Le Shen-Shai Shum dalam buku berjudul Sekolah, Siapa Takut? Berikut ini. Yang pertama adalah tetapkan prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus Anda kerjakan. Lalu, urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Yang kedua yaitu jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Luangkan waktu untuk refreshing, waktu untuk penyegaran, membantu agar Anda tetap sehat secara mental dan fisik. Yang keempat adalah jangan menunda-nunda. Banyak orang yang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Demikian
Kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Lehen Hum. Mudah-mudahan kalian bisa terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.